Ya. Ada apa Kisanak? Ada pembunuhan, Kanjeng. 2 orang ronda tadi malam dibunuh sekaligus. Siapa pembunuhnya? Tidak tahu, Kanjeng. Kelihatannya aneh, Kanjeng. Kata ronda yang lain tadi malam, setelah mengantarkan 2 perempuan yang tidak dikenal, mereka terbunuh. Coba kita lihat, Pangeran. Salah seorang ikut kami. Tunjukkan orang yang mati itu. Cepat. Monggo, Kanjeng. Ya, ya, ya. Dia ada di sini. Grandong. Ya, Ya. si Grandong. Ada si Grandong. Pasti ada Mak Lampir. Dan tidak mustahil bersama Aji Basa Pamungkas. Kalau kita bertemu mereka, kita bisa repot. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Ini untuk biaya penguburannya. Terima kasih, Pangeran. Ya. Aku harus punya akal agar bisa mendekati Ki Ganjar Somala. Dia seorang pertapa yang sakti mandraguna. Salah langkah sedikit saja, aku bisa gagal. Apa aku harus merebut gelang perak yang ada di tangan Pangeran Purbaya? Tapi apa yang harus aku tanyakan tentang gelang perak itu? Tidak. Gelang perak itu hanya membuat aku pusing. Setiap kekenyangan pasti tidur. Hei, Grandong, bantu aku berpikir bagaimana bisa mendekati Ki Ganjar Somala. Bagaimana bisa jadi lanang jagat kalau banyak tidur? Raden Samba. Aku bisa memperalat Raden Samba. Ki Ganjar Somala tidak akan mengira kalau aku berada di belakang Raden Samba. Sekarang aku harus tahu keadaan Raden Samba. Masuk sakti, masuk benggalaku. Tunjukkan Raden Samba sekarang. Harus membawa istriku pergi. Di mana istri kamu? Di rumah. Aku ingin istriku menyaksikan perkawinan Raden Samba dengan Puspa. Bagaimana, Ki? Bagus sekali. Aku sangat senang. Tapi istriku sedang ditawan oleh seorang petinggi keraton. Dia ingin memilikinya. Biadab sekali orang itu. Siapa namanya? Danutirto. Dia seorang petinggi keraton. Seorang petinggi tidak memberi contoh pada rakyatnya. Betul. Aku perlu bantuanmu, Ki Dayun. Dengan senang. Petinggi Danutirto paling takut sama orang ini. Dia bernama Aji Basa Pamungkas. Rubahlah dirimu sebagai orang hebat ini. Lalu kita pergi bersama-sama menjemput istriku. Hebat. Otak encer. Ayo Puspa, kita bantu Hiralan Sangker merebut istrinya lagi. Iya. Minggir, mau apa kalian? Enak saja. Siapa kalian? Mereka adalah murid-murid Mak Lampir. Oh, pasti suruhan. Mana guru kalian, Mak Lampir? Jangan banyak tanya.
Cepatlah, Ayah. Buat Kakang Samba sadar. Bagaimana, Tuan? Jangan. Nanti merepotkan kita. Biar dia terus pingsan begini. Nanti baru aku obati. Hah? Masih jauhkah perjalanan kita, Tuan? Kita sudah sampai. Nini Puspa menunggu Raden Samba di sini. Aku dan Ki Dayun akan menjemput istriku ke rumah Danutirto. Iya. Ki Dayun, ganti wujud dan rupamu menjadi Aji Basah Pamungkas, Baik, Tuan. Aca. Ayo makan. Aku datang, Nyai. Aji Basah Pamungkas. Saya takut, Kanda. Tidak apa. Buka pintu. Ajak dia makan bersama. Ya? Iya. Nyai, kami tidak bisa lama-lama. Marilah ikut dengan kami. Ikut. Ya, ikut ke tempat yang membahagiakan Nyai. Membahagiakan. Ya, sangat membahagiakan. Dan Nyai tidak boleh menolak. Katakanlah iya. Iya. Ada apa, Dinda? Nimas Roro Inten akan aku ajak menghadiri pesta di Tuban. Boleh aku ikut? Tentu, cepat gantilah pakaianmu. Pakaian kebesaran. Karena kita akan bertemu dengan para adipati yang mendukung perjuangan kita. Baik. Ya. Siapa dia, Ayah? Ini istriku. Apa betul itu istri Shirala Sangka? Iya. Jawablah iya. Iya. Danutirto hanya tahu istrinya dibawa oleh Aji Basah Pamungkas. Kalau perbuatan Hiralal Sangker ini sampai menimbulkan kebencian Aji Basah Pamungkas, itu yang berbahaya. Minta bantuan kepada Enang Cuwiri dan murid-muridku yang masih ada di kota Mataram. Untuk merebut Raden Samba dan Nyi Roro Intan dari tangan Hiralal Sangker. Sudah sampai di mana sepak terjang Mak Lampir menggerogoti kekuatan Mataram dari dalam yang dibantu oleh Aji Basah Pamungkas? Mak Lampir dan Aji Basah Pamungkas berhasil mengadu domba para petinggi Mataram. Mereka menjadi saling curiga dan saling benci satu sama lainnya. Bagaimana sikap Sultan Agung? Sultan Agung bersikap menunggu, sebab gerakan Aji Basah Pamungkas terhenti. Terhenti? Maksudmu? Mahesa, murid Kamasutra berhasil merebut sepasang gelang perak Aji Basah Pamungkas, lalu diserahkan kepada Pangeran Purbaya. Kemudian diberikan kepada Kiai Ageng Sebayu di Kalisoka untuk dibongkar rahasia mujizat gelang perak tersebut. Enang Cuwiri, Enang Cuwiri, kau bisa mendengar suara? Endang Cuwiri, Endang Cuwiri, kau bisa mendengar suaraku? Iya, aku mendengar suaramu. Siapa kamu? Aku Mak Lampir. Oh, kamu Mak Lampir.
Ada apa? Petinggi Danu Tirto yang sudah masuk golongan kita dan menentang Mataram. Istrinya dibawa lari oleh Iralar Sangkar. Sekali orang itu. Celakanya lagi, istrinya Danu Tirto dibawa lari Iralar Sangkar dengan minta bantuan muridku Kidayun. Kidayun disuruh menyamar menjadi Aji Basa Pamungkas. Jadi, Aji Basa Pamungkas yang dituduh? Ya, aku khawatir para petinggi Mataram yang sudah berpihak kepada golongan kita akan berbalik memusuhi kita. Ini yang tidak bisa dibiarkan. Baik, aku akan bertindak. Lalu, siapa yang akan membantuku? Cucuku si Gerana. Dia sudah berangkat menuju ke tempat kamu. Aku sendiri akan tetap tinggal di sini. Sewaktu-waktu untuk memenuhi panggilan dari Aji Basa Pamungkas. Di mana tempatnya? Lintang Tribuana, Bujur Panca Bayi Tunggal, Kulon. Kidul Wetan. Iya, aku tahu tempatnya. Serahkan Raden Samba. Tidak, Grado. Katakan pada nenekmu Mak Lampir. Raden Samba aku minta untuk dikawinkan dengan anakku. Aku akan pertahankan sampai titik darah penghabisan. Jangan tinggalkan Puspa, Ayah. Ayah! Kau harus mati. Kurang ajar. Nyai tunggu di sini. Hah? Jangan takut. Kita bersahabat. Pemuda ini terkena ilmu Sarpakenaka. Hanya dikuasai oleh Mak Lampir dan ketiga orang muridnya. Dewi Bajul, Dewi Sendok, dan Dewi Kala. Kamu antarkan Nyimas Roro Inten ke rumahnya. Pemuda yang gagah dan tampan. Pantas Dewi Sendok jatuh cinta padanya.
ini menyimpan kekuatan batin yang luar biasa. Daya karsa dan daya rasanya sangat besar. Dan juga daya karmanya. Hebat sekali daya Kamasutra pemuda ini. Aku bisa mudah kembali jika aku berhasil menguasai lahir batinnya. Pantas Mak Lampir ingin memilikinya. Tidak, aku tidak akan mengembalikannya pada Mak Lampir. Aku yang akan memilikinya. Aku bisa hidup 1000 tahun lagi. Sudah lewat rombongan Pangeran Purbaya. Kenapa sekarang gambarnya hilang? Baca lagi mantramu, Lampir. Aku harus melihat mereka ada di mana. Kita serang mereka secepatnya. Pasu Benggalaku, Pasu Saktiku, tunjukkan padaku di mana rombongan Pangeran Purbaya berada. Apanya yang bergerak-gerak, gelap gulita begitu? Coba kita lihat. Kalagondang yang bikin gara-gara. Kalau begitu, Kalagondang yang harus dihabisi lebih dahulu. Kalau tidak, kita akan selalu dibuat repot. Bir, si Lampir. Dipintir, putar-putir. Lampir, beot. Aji Basa Pamungkas, kasihan kamu. Aji kuning, Aji maling. Maling busuk, tukang kamu. Awas pembalasanku, Kalagondang! Kalagondang, dong. Kalagondang, tukang nendang. Nendang si Lampir, terjungkir-jungkir. Nendang Aji Basa Pamungkas, keluar ampas. Kayak bakul bekas, terguling-guling. Terimalah pembalasanku sekarang juga, Kalagondang!
Pamungkas, kau keblinger. Kau terkena pancingan Kalagondang. Pancingan bagaimana? Kalagondang sengaja menggoda kita agar kita menjadi marah. Dan kita menjadi lupa pada buruan kita. Cepat, lihat Pangeran Purbaya di mana sekarang? Terlambat. Kalagondang sudah bisa menembus alam citra. Jadi apapun yang aku lakukan, hanya gambar itu saja yang akan kelihatan. Harus bisa. Lihat kalau tidak percaya. Masuk ke dalam, masuk saktiku. Tunjukkan padaku gambar Pangeran Purbaya dengan rombongannya. Cinta yang karonyong, ajak kayak gue. Amin amin. Kau lihat sendiri kan? Benar-benar. Kalagondang. Gara-gara ulah konyolnya, semua rencanaku jadi gagal berantakan. Kita ringkus dia. Tidak usah. Batalkan saja niat untuk meringkus Kalagondang. Kenapa? Mengurusi siluman jelek yang otaknya seperti itu hanya bisa makan waktu yang lama. Bisa habis waktuku hanya untuk menghadapi Kalagondang. Kalau begitu kita bagi dua. Kau tetap memburu Pangeran Purbaya. Aku dan si Granong akan memburu si Kalagondang. Tidak. Kita tetap bersama-sama. Aku butuh kalian yang bisa membawa aku terbang. Ayo, bawa aku terbang. Kemana? Kedung Banteng. Perjalanan mereka ke Kedung Banteng masih jauh. Aku yakin si Lampir, Gerandong, dan Aji Basa Pamungkas pasti juga belum sampai ke Kedung Banteng. Aku harus mendahului mereka sebelum semuanya sampai di sana. Mulai dari sini sampai ke Kedung Banteng, aku mau mengecoh si Lampir dan Aji Basa Pamungkas. Cepat ke sini. Loh, jangan banyak-banyak. 5 siluman saja. Kamu, Godil, Jambal, Kiwil, Dobol, dan Tukul. Ayo cepat. Ada titah apa, Tuanku? Berkelahi. Berkelahi? Berkelahi dengan siapa, Tuanku? Si Lampir, Aji Basa Pamungkas, dan Gerandong. Mereka orang-orang sakti Mandraguna. Jangan takut, ada aku. Beres, Kalau ada tuanku, semuanya bisa diatur. Tuanku juga ikut berkelahi, bukan? Ya tentu. Asik. Nah, kalian semua, jangan ada yang bergerak. Diam. Aku ingin merubah kalian menjadi orang-orang yang akan diserang oleh si Lampir, Gerandong, dan Aji Basa Pamungkas. Buka mata kalian. Aku jadi orang gagah, pakaianku bagus, aku seorang raja. Bukan raja. Pakaian begini, Tumenggung namanya. Aku juga gagah. Pakaianku bagus sekali. Aku jadi patih. Patih dengkulmu. Kamu juga Tumenggung. Tidak apa-apa. Temenggung juga enak. Loh, kemana yang lain? Kiwil, Dobol, Cukul. Dia. Waduh, kasihan mereka dijadikan kuda. Wah, tuanku kelewatan. Masa iya mereka dijadikan kuda? Sudah, jangan banyak omong. Lakukan saja perintahku. Baik, tuanku. Ingat, kau Tumenggung Wiralaga. Dan kau Tumenggung Alap-Alap. Sedangkan aku, Pangeran Purbaya.
Masa pangeran seperti ini, Tuan? Iya, aku lupa. Sekarang aku sudah jadi pangeran Purbaya. Gimana? Gimana? Ayo, semuanya naik kuda. Iya. Selamat datang juga. Tuanku, jangan cengengesan. Kita kan sedang menyamar jadi bangsawan Mataram. Wah, kau pasti Haji Basar Pamungkas. Sebab di sampingmu ada Mak Lampir dan Grandong. Ada perlu penting sama aku mencegah di tengah jalan. Tunggu nggak lama. Mana gambar? Tadi aku titip sama kamu. Oh, ada. Nih, aku simpan di balik bajuku. Nah, Haji Basar Pamungkas, gelang perakmu aku pinjam dulu. Nanti aku kembalikan lagi padamu setelah selesai. Sekarang, kalau kalian tidak menyerahkan gelang perak, aku akan bertindak tegas. Aku tumpas kalian semua, sehingga tidak ada lagi yang bernama Tiga Singa Mataram. Sebab kami yang akan menguasai Mataram. Tiga Singa Mataram. Kalian tidak pantas jadi singa Mataram. Bunuh mereka!
Seta, kau, Miko. Kamu heran melihat aku masih hidup? Tidak, tidak. Kau bukan Jatmiko. Majikanmu kabur ya? Terbirit-birit ya? Sekarang, mau apa kamu, Nenek?